Janome CT2480LX. Di sini kita akan memperagakan menjahit bahan semi kulit atau bisa dibilang heavy duty ya. Ini bahannya ya, 2 lapis ya, tebal-tebal ya. Nah, di sini dianjurkan oleh kita gunakanlah jarum ukuran yang lebih besar untuk jahit bahan yang ekstra tebal. Ya, di sini kita gunakan nomor 14 ya. Ini ada size-nya 14. Mari kita langsung ganti jarumnya ya. Langkah pertama ke jarum. Kemudian kita ambil jarumnya. Pemasangan jarum itu ada 2 sisi ya. Sisi satu rata, sisi yang kedua tuh oval. Yang oval itu menghadap ke arah kita. Pasang dengan mentok ya. Tidak boleh tidak mentok, harus mentok. Karena ini ukuran presisinya. Oke, selesai. Masukkan, otomatis masuk benang dan oke. Di sini kita akan menggunakan sepatu ukuran normal ya, yaitu namanya sepatu zigzag ya. Masih menggunakan normal. Seharusnya memang diperlukan untuk mengganti sepatu. Tapi kita di sini hanya untuk menguji ketahanan mesin si Janome CT2480LX. Ya. Jahitannya normal A ya. Nilainya 3 sampai 4. Widthnya 5. Ya. Tension masih dalam posisi normal 4. Oke, kita mulai sekarang ya. Kita mencoba 2 lapis dulu ya. Ya, 2 lapis ya. Bahan semi kulit ya. Nah, ini bahan kain biasa ya. Ini bahan semi kulit beda ya. Oke. Kita mulai. Si Janome CT2480LX ini itu bisa slow motion asalkan kita bisa mengimbangi speed controlnya atau foot controlnya seperti ini ya. Jadi bagi Anda yang pemula pun bisa menggunakannya ya. Dan ini lengthnya di angka 3 ya, hasilnya lebih akurat. Sekarang kita tekuk lagi ya, menjadi 4 lapis bahan semi kulit ya, tebal. Nah, berusahakan lengthnya diperpanjang atau diperbesar supaya hasilnya lebih akurat. Dan hasilnya sangat akurat. Nah, di sini kita coba 4 lapis bahan ya. Sekarang kita tekuk kembali ya. Ya, hasilnya sempurna. Oke. Kembali jadi 8 lapis ya. Bisa dibilang CT2480LX ini mampu jahit tebal ya, sesuai dengan harga dan kemampuannya. Jadi Anda tidak perlu meragukan lagi kemampuan CT2480LX ini. Di sini si bahan tidak masuk ke bagian sepatu. Caranya di sini dia ada extra height ya, extra tinggi. Nah, kita angkat ke atas sambil ditahan. Nah, si bahan masuk. Oke, kemudian turunkan dan start. Oke. Bisa diperbesar. Oke, ketebalannya bisa dilihat. Ketebalan kain yang dijahit oleh Janome CT2480LX ini. Di sini Anda lihat sendiri ya ketebalan seperti apa. Bahannya ekstra tebal ya. Oke. Inilah kita lihat kemampuan dari si Janome CT. Banyak yang mengatakan bahwa si CT2480 ini mampu menjahit segala jenis medan jahitan. Lihat ya ketebalan bahannya. Kita lihat. Super ya. Oke, selesai. Sekarang kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu menjahit bahan jersey atau bahan kaos. Di Janome CT2480LX ini Anda sudah tidak perlu khawatir lagi akan mesin jahit yang kemampuannya seperti CT ini ya. Di sini kita akan menjelaskan tidak semua bahan jersey harus diganti oleh jarum blue tip ya.
Nah, tapi di sini di Janome CT2480LS ini disarankan alangkah baiknya Anda gunakan jarum yang blue tip ini. Nah, ini adalah buat jahit bahan jersey ya. Digunakannya pun tidak keseringan ya. Mari kita buktikan buat menjahit bahan jersey di Janome CT2480LS ini ya. Kita ambil jarumnya ya. Oke, kita pasang. Di sini kita akan membedakan beberapa jenis kain yang kita siapkan ya. Nah, yang ini jelas bukan bahan jersey ya, kita tarik ya, dia tidak ngulur ya. Nah, di sini kita ambil yang warna biru ya dan ngulur ya. Nah, ini menandakan bahwa ini bahan jersey. Nah, kenyataannya kita coba sekarang ya. Jahitannya masih dalam posisi normal, yaitu di jahitan selektornya ya di A ya. Baiknya itu di 3 atau 2 tidak masalah, masih normal. Dan with tensionnya ini disebut tensionnya itu di 4 ya. Sekarang kita buktikan kemampuan dari Janome CT2480LS ini dengan menjahit bahan kaos atau jersey. Lihat hasilnya ya, tidak ada langkah-langkah atau loncat-loncat dari bahan yang ini ya. Hasilnya sangat sempurna dan presisi ya. Jadi Anda tidak perlu meragukan lagi kemampuan CT2480LS ini. Dan kita akan melanjutkan ke bagian membuat lubang kancing one step atau satu langkah di Janome CT2480LS ini ya. Siapkan sepatu lubang kancingnya terdapat di Janome CT ini, yaitu sepatu lubang kancing one step ya atau bahan Hohon. Nah, di sini kita siapkan kancing ya buat ukurannya. Jadi kita sudah tidak perlu memerlukan ukuran lagi berapa ukuran lubang kancing, karena di Janome CT2480LS ini sudah otomatis ya. Caranya taruh kancing di sini, kemudian dorong. Oke, cara mengganti sepatu, kita ganti sepatunya, masukkan sepatu dan kemudian turunkan. Di sini selektornya yaitu di lubang kancing ya. Oke. Widthnya di gambar lubang kancing juga ya, sama ya. Lengthnya, widthnya di angka 5. Tensionnya di angka 4 normal. Ya. Dan ini auto buttonhole atau auto lubang kancing kita turunkan ya, yang di sini ya. Nah, ini auto buttonhole-nya kita tarik ya, taruh paling mentok paling bawah ya. Siapkan bahan ya buat mencoba, taruh di sini ya. Kemudian turunkan ke sepatu dan start. Dan selesai. Di hasil Janome CT2480LS ini hasilnya lebih akurat dan lebih presisi ya, bisa dibilang sempurna hasilnya ya. Karena si Janome CT2480LS ini lebih unggul lagi, di lubang kancingnya dia lebih rapi juga, tidak akan meleset sedikit pun, dan hasilnya pun sangat rapi dan akurat. Nah, sekarang kita akan membuat tahap berikutnya, itu tahap lubang kancing yang berikutnya, yang kedua ya. Di sini kita harus ada perisetan atau mereset tombol selektornya untuk membuat lubang kancing berikutnya. Kalau tombol ini tidak di-reset pada saat membuat lubang kancing berikutnya, si Janome tidak akan membuat lubang kancing berikutnya karena dia tidak ada tidak di-reset ya. Sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya.
dan selesai. Dan ini hasilnya ya, kita membuat 2 lubang kancing dengan ukuran yang sama, tidak memerlukan sentian, dan hasilnya sesuai kancing yang kita taruh di atas sepatu ini ya. Nah, dan kita nanti setelah ini kita akan mencoba membuat pasang kancing di Janome CT2480LS ini dengan ukuran kancing yang kita sediakan dan ukuran lubang kancing yang ada di sini. Ini kancingnya dan ini lubang kancingnya, kita akan mencoba hasilnya akurat atau tidak. Di sini kita akan membuat atau menggunakan sepatu pasang kancing ya. Kita akan mencoba keakuratan kancing dan lubang kancing yang kita buat menggunakan sepatu lubang kancing di Janome yang tadi. Nah, sekarang kita, dan ini sepatu pasang kancingnya. Ini tidak ada di mesin jahit Janome CT, Anda harus membelinya karena yang ini dijual terpisah ya. Harganya cukup terjangkau, kisaran harga 10 sampai 15.000 lah ya. Sekarang kita pakai sepatunya. Tapi ingat ya, pada saat Anda membuat pasang kancing, si gigi atau pitdog itu harus dalam posisi ke bawah ya. Dan ini pitdognya ya. Caranya, buka kotak aksesoris ini ya. Ya. Kemudian kita buka. Nah, di sini ada letter L ya. Nah, di sini ada menandakan gambar gigi atau gambar pitoknya. Nah, dalam posisi di sebelah kiri yang ini, itu menandakan bahwa ini dalam posisi pitok ke atas. Dan sedangkan buat pasang kancing, pitoknya harus turun. Caranya ini ditekan, geser ke sebelah ya. Nah, dan posisi ini posisi turun ya, dan pitoknya pun otomatis akan turun seperti ini. Oke, dan kemudian kita pasang sepatunya ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil tadi kancing yang ditaruh sepatu ini ya. Kita akan membuktikan keakuratan dari si, nah sudah pas ya, tapi kita belum bisa membuktikan karena belum dipasangnya. Oke. Nah, sekarang kita pakai model silang ya, pasang kancing silang. Nah, ingat selektornya itu harus di C ya, B atau C ya, sini, dan widthnya di angka 5. Lengthnya free. Kenapa free? Karena si pitoknya sudah turun ke bawah. Pada saat pitok turun ke bawah, si bahan tidak akan tertarik oleh pitok. Dan kita adjust tensionnya ke angka 6 ya, karena untuk kekencangan kancing. Nah, tensionnya kita ke 6. Oke, selesai. 6 ya, supaya lebih kencang. Nah, di sini kita akan menyesuaikan kancing supaya tidak tertusuk oleh jarum. Oke, sudah terlihat ya lubangnya ya. Mari kita tusuk, dituntun ya. 1, 2. Nah, pada saat jarum sudah pindah posisi dan tidak menabrak kancing, barulah kita injak pedal dinamo atau put controlnya ya. Dan selesai. Sekarang kita coba ke bagian lubang berikutnya. Oke, kita putar bahannya ya. Tuntun kembali ya. Ini nabrak ya, itu tidak pas, berarti Anda harus menggeser lagi sedikit ya. Di sini butuh pengalaman yang cukup ekstra ya. Sudah masuk dan kita sekarang start. Oke, selesai pada saat membuat pasang kancing ini atau, nah ya, hasilnya lebih cantik. Dan ini bagian bawahnya Anda bisa lihat ya, lebih rapi dan lebih akurat ya kancingnya. Sekarang kita akan mencoba memasukkan kancing ini ke lubang kancing sini. Kita ingin mengetahui keakuratan seberapa sih si Janome ini.
dan kita buktikan kerapihan dan kehandalan si Janome CT2480LX ini ya. Nah, sekarang kita siapkan jarum pentul. Nah, kenapa kita siapkan? Karena di sini kita ingin menandai di sini supaya tidak tertabrak oleh pendedel atau sontekan saat Anda membolongnya atau melubangi si lubang kancing ya, karena ini masih manual ya. Nah, kita tekan ya, masuk. Nah, terkadang kita bablas ya, atau kita kelewatan pada saat tidak kalau tidak ditutup oleh si jarum pentul penahan di sini, kita akan terpotong si ujungnya ini, jadi rusaklah kita punya pakaian ya. Dan ini ketahan full ya, tidak akan tembus. Dan kita tarik sekarang, kita masukkan kancingnya ya. Dan hasilnya bisa dibilang sempurna ya, pas banget ya. Jadi Anda tidak salah pilih kalau Anda menggunakan Janome CT2480 ini LX ini untuk karya Anda, untuk hobi Anda, untuk yang gemar menjahit ataupun usaha ya. Mesin ini jelas bisa direkomended buat jangka panjang serta spare part yang terjamin, dan mesin kuat buat kerja lebih dari 8 jam per hari ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yaitu menggunakan jarum ganda atau jarum double ya. Sini kita akan menggunakan jarum double yaitu atau jarum ganda ya. Tapi ini Anda tidak include dengan Janome-nya, Anda harus beli terpisah karena ini dijual di pasar ya, banyak ya. Harganya kisaran 15 sampai 30.000 tergantung merek. Ya. Langkah pertama, cabut jarum. Kita pasang ya jarum gandanya sini ya. Masangnya sama pada saat Anda memasukkan jarum biasa ya. Oke, dan kemudian siapkan benang di sini. Nah, di sini si Janome itu ada 2 tiang benang ya. Kelebihannya di sini dia bisa naik turun ya. Jadi pada saat Anda ingin menggunakannya, Anda tinggal tarik aja. Nah, kemudian kita masukkan berbarengan ya. Ini jalurnya sama halnya. Sesampai di bawah bagian kawat jarum, sini Anda pecah ya. Ya, di sini ada kawatnya 1, sebelah sini 1. Ya. Berhubung ini double needle, jadi auto needle threader tidak tergunakan atau tidak terpakai, jadi kita masuknya secara manual ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan bebas motif atau bebas jenis jahitan ya. Jenis jahitan di sini hanya bisa digunakan yang dalam posisi jahitan normal ya. A sampai L kita gunakan tadi, tapi tidak untuk jahitan straight ini. Kenapa ini tidak terpakai streetnya? Yang terpakai itu dari 0 sampai 4 itu terpakai. Dan widthnya harus 2,5 dan 2, tidak boleh lebih ya, karena kalau lebih nanti pada saat kita jahitan motifnya zigzag atau motifnya bervariasi, si jarum akan nabrak ke bagian sepatu ya, dan akibatnya jarum patah. Jadi anjuran saya yaitu di antara 2,5 sampai 2, tidak boleh lebih ya. Ini untuk menjaga-jaga hal yang tidak diinginkan. Kita sekarang siapkan bahan ya. Sini kita akan menggunakan selektornya yaitu selektor A ya. Nah, oke, kita mulai sekarang.
Dan ini hasilnya